Saya Arya Sinulinga, inilah produk BUMN terbaik selama sepekan ini yang dirangkum dalam BUMN Flash News. Tapi sebelumnya, saya akan menyampaikan juga informasi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN atau Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Berita Kementerian BUMN yang pertama adalah kerjasama antara Indonesia dengan Dufray. Dufray adalah sebuah perusahaan yang menangani retail gerai bebas cukai atau yang sering disebut dengan duty free. Mereka akan memasarkan 10 produk UMKM dari Indonesia. Mereka juga mengoperasikan sekitar 2.400 gerai dan toko duty free di 420 lokasi yang tersebar di seluruh dunia. Ini adalah langkah Pak Erick, Pak Menteri kita untuk membantu UMKM Indonesia masuk ke pasar-pasar dunia yang bebas cukai. Dan langkah ini adalah langkah yang biasanya dilakukan berbagai negara untuk menaikkan produk-produk UMKM mereka ke level dunia. Berita kedua dari Kementerian BUMN adalah rencana besar dari Pak Erick Thohir untuk menaikkan kelas dari Sarinah dan UMKM Indonesia. Sarinah ini adalah sebuah perusahaan yang dibangun pada zaman Bung Karno. Didirikan untuk menaikkan produk-produk Indonesia sampai level dunia. Bahkan Bung Karno membuat sebuah gedung dalam bentuk mall di Jakarta, tepatnya Jalan Tamrin saat ini. Itu adalah mall pertama Indonesia yang sangat besar dan memberikan ruang besar kepada produk-produk Indonesia untuk dilihat oleh tamu-tamu dari luar negeri. Nah, dan sekarang Pak Erick Thohir ingin mengembalikan kejayaan Sarinah dengan mengedepankan UMKM produk dalam negeri dan menempatkannya dalam sebuah gedung yang sangat baik dan sangat bagus dan akan menjadi sebuah etalase menjadikan produk UMKM masuk dalam sebuah tempat yang layak dan tempat yang diutamakan. Nantinya Sarinah akan diisi oleh 80% produk UMKM Indonesia. 20%-nya akan dikerjasamakan juga dengan produk-produk dari luar negeri. Nah, kompensasi dari masuknya produk-produk luar negeri, kita juga meminta kepada market luar negeri untuk bisa dimasuki oleh UMKM kita. Inilah bentuk kerjasama resiprokal yang dibangun oleh Pak Erick Thohir untuk meningkatkan produk UMKM kita tidak hanya di level nasional, tetapi juga untuk level dunia. Berita kemudian yang ketiga dari BUMN adalah usaha Pak Erick untuk mendatangkan vaksin di Indonesia. Kita tahu bahwa corona saat ini di hampir seluruh dunia, salah satu solusinya adalah dengan cara mendapatkan vaksin. Dan saat ini Pak Erick Thohir ditugaskan oleh Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, untuk menyiapkan vaksin yang diberikan kepada masyarakat Indonesia yang mampu membeli. Ini adalah kelas menengah ke atas yang mampu membeli secara mandiri dan Pak Erick Thohir diminta oleh Pak Presiden untuk menyiapkan produk-produk tersebut sehingga nantinya kelas menengah ke atas Indonesia tidak memberatkan APBN Indonesia. Jadi ini adalah langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dengan cara ini kaum menengah atas Indonesia itu mampu mendapatkan dan mengadakan vaksin secara mandiri. Dan sekarang mari kita lihat 7 produk atau layanan dari BUMN pekan ini. Yang pertama adalah PLN memberikan pasokan layanan listrik kepada tambang emas Dope milik J Resources. Kita tahu bahwa saat ini PLN memberikan layanan premiumnya kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi di Indonesia. Sehingga mereka tidak perlu membangun sebuah power plant untuk dirinya sendiri, tapi bisa langsung mendapatkan layanan dari PLN. Dan kali ini PLN memberikan layanan kepada perusahaan emas Dope yang ada di Kabupaten Bolang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Dengan layanan ini, maka Dope akan mampu berproduksi dan menyelesaikan konstruksinya tahun 2021. Dan PLN berkomitmen untuk memberikan layanan terbaiknya untuk Dope dan proyek-proyek besar lainnya di Indonesia. Produk kedua dari BUMN datang dari PGN. PGN kali ini membuat sebuah Integrated Control System atau ICS. Ini adalah produk layanan digital dari hulu ke hilir. Nah, untuk sisi pelanggan, PGN mengeluarkan 2 aplikasi. Yang pertama adalah PGN Mobile yang bisa di-download di beberapa App Store. Di PGN Mobile, ini para pelanggan bisa melihat berapa tagihannya, berapa besar gas yang dia konsumsi, dan nantinya apakah sudah lunas atau tidak lunas. Ini bisa langsung diakses oleh para pelanggan. Dan kemudian yang kedua adalah aplikasi yang disebut dengan e-Nol. E-Nol adalah ini diberikan kepada calon pelanggan. Mereka langsung bisa mengisi aplikasi secara online dan bisa langsung mengetahui
apakah dia dapat dilayani atau tidak oleh PGN. Ini adalah sebuah lompatan yang dilakukan oleh PGN untuk melayani para pelanggan dari sisi produk digitalnya. Produk ketiga datang dari Telkom. Telkom melalui anak perusahaannya yang disebut dengan PT Metra Digital Media ini mengeluarkan sebuah produk layanan berita. Mereka mengeluarkan produk yang dinamakan dengan C2D. C2D adalah kanal berita yang disebut dengan Southeast Asia Today. C2D adalah kanal berita berbahasa Inggris yang memang ditujukan untuk mempromosikan Indonesia ke depannya. Sehingga apa yang terjadi di Indonesia, program-program pemerintah, dan program-program BUMN akan bisa disampaikan ke seluruh dunia. Memang saat ini masih 10 negara, tapi nantinya C2D akan didistribusikan ke mancanegara seperti Amerika, ke Inggris, Korea Selatan, dan lain sebagainya. Produk keempat dari BUMN datang dari Sukovindo. Sukovindo dipercaya oleh Kementerian Kesehatan untuk uji dan kalibrasi alat-alat kesehatan. Kita tahu bahwa selama ini Sukovindo memiliki kemampuan untuk menguji kalibrasi alat-alat seperti di perminyakan, alat-alat di kimia, alat-alat yang berhubungan dengan lingkungan hidup, dan banyak sekali kemampuan mereka. Dan kali ini mereka akan masuk dalam uji kalibrasi alat kesehatan. Kita tahu bahwa alat kesehatan itu juga membutuhkan kalibrasi, sehingga presisi dari alat kesehatan itu akan membantu setiap rumah sakit yang memiliki alat kesehatan untuk melayani masyarakat semakin baik. Dengan cara ini, Sukovindo menambah layanannya yang selama ini sudah sangat banyak dan sekarang bertambah dengan menguji kalibrasi alat-alat kesehatan. Produk kelima dari BUMN datang dari Wika. Wika telah menyelesaikan jembatan terpanjang yang menghubungkan antara dermaga dengan darat atau pelabuhan di Kalimantan Barat. Ini ada di Pelabuhan Kijing. Panjang dari jembatan ini ada sekitar 3,3 km. Dengan cara ini, Terminal Kijing itu akan mampu menerima kapal dengan berat sampai 100.000 DWT. Maka Terminal Kijing akan mampu menerima kapal-kapal besar yang memiliki kapasitas besar dan akhirnya membuat Terminal Kijing menjadi salah satu pelabuhan internasional di Indonesia. Produk keenam dari BUMN datang dari PTPP. PTPP telah menyelesaikan stadion terbaik di Papua. Bahkan stadion ini kabarnya dinominasikan untuk menjadi stadion terbaik di dunia juga. Nah, stadion ini kapasitasnya mencapai 42.000 orang. Seluruh fasilitas di stadion ini mendapatkan sertifikat dari Badan Organisasi Olahraga Dunia. Seperti lapangan bolanya, itu disertifikasi oleh FIFA, kemudian lintasan larinya disertifikasi oleh IAAF. Ini adalah langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan Papua memiliki sebuah stadion yang baik dan bercorak budaya Honai. Sehingga unsur-unsur budaya lokal tetap bisa dijadikan sebuah inspirasi di stadion yang dinamakan dengan Stadion Papua Bangkit ini. Produk terakhir dari BUMN datang dari Perum Perindo. Perum Perindo mulai masuk ke pasar retail. Dan mereka membuat produk yang namanya ikan aku. Ikan aku ini adalah produk olahan seperti ikan tenggiri, ikan giling, tenggiri stick, juga ada ikan dori, cumi, dan sebagainya. Dan ini adalah olahan yang siap masak. Ini adalah langkah dari Perum Perindo. Tidak hanya itu, Perum Perindo juga bekerja sama dengan Kementerian Desa, sehingga nantinya produk Perum Perindo ini atau ikan aku ini akan bisa diterima dan dipasarkan di BUMDes-BUMDes sampai level tingkat desa. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan ikan terbaiknya dari Perum Perindo. Demikianlah produk BUMN terbaik minggu ini, dan semoga minggu depan produk dan layanan terbaik BUMN akan didapatkan lagi untuk melayani negara dan masyarakat Indonesia.